Sejarah Operasi Trikora 19 Desember 1961 merupakan salah satu sisa-sisa konflik antara pemerintahan Indonesia dengan Belanda. Dalam catatan sejarah Indonesia, operasi militer ini bentuk pembebasan terhadap wilayah Papua Barat yang ingin diambil Belanda. Konflik perebutan wilayah Papua Barat sempat ingin diselesaikan dalam konferensi meja bundar atau KMB. Namun sayangnya kedua belah pihak mengklaim kalau daerah tersebut sebagai wilayah kekuasaannya. Melihat kondisi yang semakin tidak ideal ini, Presiden Soekarno kemudian memberikan mandat untuk melaksanakan operasi Trikora, Trikomando Rakyat, pada 19 Desember 1961. Operasi yang berakhir pada 15 Agustus 1962 itu memutuskan bahwa wilayah Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Operasi Trikora, Trikomando Rakyat sebenarnya dilatar belakangi oleh hasil persidangan di KMB yang belum selesai. Belanda yang merasa Papua Barat itu bagian dari kerajaan Belanda, kemudian mempersiapkan wilayah tersebut merdeka pada tahun 1970-an. Namun pihak Indonesia menentang dan menyatakan bahwa Papua bagian barat adalah wilayah Indonesia. Lalu, tepat 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa pelaksanaan operasi Trikora yang tepatnya di alun-alun Yogyakarta bagian utara. Soekarno mempelopori pembentukan Komando Mandala dengan mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglimanya. Operasi Trikora menjadi salah satu operasi amfibi terbesar yang pernah TNI lakukan waktu itu. Salah satu pertempuran yang cukup berarti dalam konflik ini adalah adanya pertempuran Laut Aru yang terjadi pada 15 Januari 1962. Mengutip dari buku berjudul Sejarah TNI Angkatan Udara 1960-1969, diterbitkan tahun 2004. Peristiwa yang kita kenal dengan pertempuran Laut Aru ini terjadi ketika iring-iringan kapal MTB, motor torpedo Puts, Alri membawa sejumlah pasukan infiltran APRI. Namun kapal dan pesawat Neptune Belanda menyerangnya, sehingga satu dari 3 MTB tersebut tenggelam. 3 KRI yang terlibat dalam pertempuran itu terdiri dari KRI Macan Tutul 650, KRI Macan Kumbang 653, serta KRI Harimau 654. KRI Macan Tutul pimpinan Yosudarso melihat bahwa kecil peluang bagi mereka untuk selamat jika terlibat dalam pertempuran itu. Alhasil Yosudarso bersama dengan pasukannya berkorban demi mengalihkan perhatian musuh. Pengaruh dari pertempuran tersebut sangat besar bagi strategi-strategi dalam perjuangan perebutan Papua Barat untuk kembali ke pangkuan Indonesia. Pasalnya tepat pada Maret 1962, operasi-operasi infiltrasi menjadi semakin intens hingga Agustus 1962. Operasi ini merupakan operasi gabungan lintas laut maupun lintas udara. Tepat pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda harus duduk satu meja lagi untuk melakukan perundingan mengenai status wilayah Papua Barat. Ketika itu ada Malik mewakili Indonesia, sedangkan dari Belanda adalah Dr. Jan Herman van Roysjen. Pihak Amerika Serikat sendiri menjadi penengah atas konflik yang terjadi tersebut. Adapun hasil dari perundingan ini adalah Belanda harus menyerahkan Papua bagian barat selambat-lambatnya 1 Mei 1963. Melalui berbagai tindakan tersebut, tepat pada 31 Desember 1962 bendera merah putih pun resmi berkibar, dan Belanda mengakui wilayah Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia.